Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Beberapa hal dalam hidup memang butuh diperjuangkan sendiri. Seperti balita yang sedang belajar berjalan, seperti seorang ibu yang sedang melahirkan, dan seperti kamu yang sedang belajar mencintai diri sendiri. Halo teman-teman, di kesempatan yang sangat baik ini, aku mau mereview sebuah buku. Buku ini bagiku luar biasa banget. Kenapa? Karena ini adalah salah satu buku favoritku dari beberapa buku yang sudah pernah aku baca. Tapi sebelum itu, aku mau tanya ke teman-teman semua, gimana kabar kalian saat ini? Apakah kalian dalam kondisi baik atau lagi nggak baik-baik aja? Untukmu yang saat ini sedang dilanda kesedihan ataupun sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, aku rasa buku yang akan aku ulas kali ini akan sangat cocok untuk jadi teman baca kamu. Jika kamu pernah membaca buku ini, mungkin kamu udah nggak asing ya dengan kutipan yang kubacakan di awal tadi. Iya, buku ini berjudul Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja. Jujur, aku tertarik membaca buku ini karena judulnya. Dari judulnya, aku langsung dibuat jatuh cinta. Karena seolah-olah buku ini bisa memahami perasaanku kala itu. Buku dengan tebal 203 halaman ini ditulis oleh seorang pemuda Indonesia kelahiran tahun 1992. Ia adalah Alfi Syahrin. Buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja pertama kali dirilis pada tahun 2020 dan diterbitkan oleh penerbit Gagas Media. Buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja merupakan buku ketiga dari seri Jika Kita Tak Pernah. Buku pertama dari seri Jika Kita Tak Pernah berjudul Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta. Dan buku keduanya berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja akan mengajak pembaca untuk bisa merenungkan kehidupan yang mereka alami. Mulai dari kisah tentang percintaan, pertemanan, keluarga, bahkan cita-cita yang mungkin sering membuat banyak orang overthinking. Buku ini terdiri dari 4 bagian besar. Bagian pertama yaitu tentang patah hati, pengkhianatan, dan kehilangan. Bagian kedua yaitu tentang melepaskan. Bagian ketiga yaitu tentang kebahagiaan yang telah lama hilang. Dan bagian terakhir, ini merupakan bagian terfavorit untukku, yaitu tentang self-love. Masing-masing bagian tersebut nantinya akan terbagi lagi menjadi beberapa subbab. Total subbab yang disajikan dalam buku ini adalah sebanyak 45 subbab. Aku yakin dengan 45 subbab tersebut, teman-teman pembaca gak akan pernah dibuat bosan ataupun ngerasa capek karena terlalu banyak subbab yang harus kalian baca. Karena bisa ku bilang, penyampaian tulisan dalam buku ini itu nggak padat dan terasa ringan saat kalian membacanya. Jadi jangan heran ya teman-teman kalau ada lembaran dalam buku ini yang mungkin pada satu halamannya hanya berisi beberapa kalimat saja. Tapi tenang saja, walaupun buku ini tidak begitu tebal dan padat, pesan yang ada pada setiap untayan tulisan dalam buku ini tetap mampu tersampaikan dengan sangat baik. Bahkan, karena buku ini sangat bagus,
Aku sudah membacanya sebanyak 3 kali. Terakhir kali aku membaca buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja, aku sampai dibuat menangis. Seperti yang sudah aku bilang, bahwa di bab awal buku ini berisi tentang patah hati, pengkhianatan, dan kehilangan. Jadi bisa dibilang bahwa bab awal ini lebih berfokus pada kisah percintaan. Jadi kalau untuk aku sendiri, kurasa hal ini kurang relate dengan kisah hidupku. Mungkin karena untuk saat ini percintaan bukan menjadi prioritasku, dan aku nggak terlalu memikirkan banyak soal itu. Tapi, buat kamu yang mungkin sekarang sedang patah hati dan ngerasa dikecewakan sama pasangan kamu, kurasa bab awal ini akan sangat tepat untuk kamu baca. Karena pada bab 1 ini akan ada banyak pembelajaran tentang bagaimana cara kita menghadapi rasa sedih akibat kehilangan pasangan atau sahabat dan berdamai dengan rasa sakit itu sendiri. Lalu di bab kedua akan banyak berisi tentang cara untuk mengikhlaskan diri dari hal-hal yang mengecewakan dalam hidup. Karena perlu kita sadari ya, bahwa terkadang hal-hal buruk yang kita alami dalam kehidupan itu justru akan menjadi pembelajaran yang sangat berarti. Kita tahu kan, kalau setiap hal yang Tuhan ciptakan di dunia ini selalu berpasang-pasangan, begitu juga dengan kebahagiaan, akan selalu berdampingan dengan kesedihan. Yakinlah kalau gak akan ada yang namanya kebahagiaan tanpa ada rasa sedih yang kamu alami. Bayangin aja teman-teman, kalau tiap hari kamu ngerasa seneng terus dan gak pernah sekalipun ngerasa sedih. Pasti gak akan ada kebahagiaan sejati yang benar-benar kamu rasakan. Lanjut di bab ketiga ini berisi tentang arti kebahagiaan dalam hidup. Hal yang paling berkesan dari bab ketiga ini bagiku adalah tentang standar kebahagiaan. Karena terkadang kita membuat standar kebahagiaan diri kita sendiri dengan melihat standar kehidupan dari orang lain. Padahal sesungguhnya arti kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda, bukan? Bisa saja hal-hal yang membahagiakan untuk orang lain itu hanyalah hal biasa buat diri kamu. Jadi, jangan jadikan kebahagiaan orang lain sebagai standar kebahagiaan dirimu. Kamu harus bisa untuk membuat standar kebahagiaan dirimu sendiri. Karena hidupmu bukanlah orang lain yang menjalani, tetapi ya diri kamu sendiri. Dan bab terakhir dari buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja adalah tentang self-love. Aku ingin mengatakan bahwa menurutku bagian terakhir dari buku ini adalah kesimpulan dari keseluruhan isi buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja. Hal ini karena pada bab terakhir buku ini lebih menjelaskan bahwa kalau kita itu nggak apa-apa ketika lagi nggak baik-baik aja. Ketika kita mengalami rasa sedih, kecewa, dan hal-hal buruk lain yang kita alami dalam kehidupan ini, percayalah bahwa itu adalah bagian dari kisah kehidupan. Jadi, nggak apa-apa ketika kamu lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Jangan paksakan diri kamu untuk selalu berada di balik topeng kebahagiaan yang semu. Dan kamu juga harus bisa untuk mencintai diri kamu sendiri. Apapun kekurangan yang ada pada dirimu, percayalah bahwa kamu tidaklah seburuk itu. Aku percaya bahwa ketika kamu masih ada di dunia ini, itu karena kamu masih punya arti untuk banyak orang. Maka mulai sekarang, jadilah diri kamu sendiri dan love yourself. Terakhir, aku sangat menyarankan kepada teman-teman untuk bisa membaca buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja. Karena buku ini menurutku termasuk buku bacaan yang ringan, serta banyak motivasi dan nasihat baik yang bisa kamu dapatkan. Bahkan terselip pula nilai-nilai religi. Tetapi
Tenang saja, ini tidak akan terkesan mengguruimu. Buku ini bisa kamu dapatkan di berbagai toko buku maupun e-commerce. Aku berharap buku ini bisa menjadi teman baca setia untukmu, baik dikala kamu sedih ataupun bahagia. Jadi, sekian ya ulasanku terkait buku pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa.